Halo, perkenalkan nama saya Bakti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait teknologi dalam bidang jaringan yaitu Multi Cloud Networking atau sering disebut MCN. Simak video berikut sampai selesai ya. Untuk disclaimer, referensi dari video ini dapat dilihat dari layar berikut. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu Multi Cloud Networking. Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang multi-cloud networking, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu cloud. Menurut Mishra, cloud networking atau cloud-based networking merupakan sebuah konsep yang menggambarkan akses untuk berbagai sumber daya jaringan dari penyedia layanan terpusat yang menggunakan teknologi berbasis WAN atau internet. Dalam cloud networking, sumber daya komputasi dari jaringan dapat dibagikan kepada pengguna cloud. Namun, cloud tersebut memiliki beberapa kekurangan. Nah, menurut Jambu Nathan, saat ini semakin jelas bahwa banyak organisasi tidak ingin hanya menggunakan satu penyedia layanan cloud untuk menghindari vendor lock-in, dan ingin memiliki dua atau lebih penyedia layanan cloud serta ingin memiliki lingkungan cloud yang benar-benar terdistribusi. Organisasi mencari fleksibilitas dalam berbagai dan dalam berpindah dari satu penyedia layanan cloud ke penyedia layanan cloud lainnya, dan ingin mengelola beban kerja yang berbeda di berbagai cloud dan juga memiliki lingkungan yang berbeda di platform layanan cloud yang berbeda sehingga terdapat pendekatan yang disebut multi-cloud. Nah, menurut Naidu, multi-cloud merupakan suatu pendekatan yang dapat mengelola area kerangka kerja yang berbeda seolah-olah mereka adalah satu set aset. Tidak peduli di mana aset tersebut berada, memberdayakan klien untuk menggunakan aset tersebut dapat berjalan dari mana saja dan dalam kondisi apapun. Nah, dari gambar ini dilihat bahwa suatu sistem atau organisasi dapat menggunakan berbagai jenis layanan cloud seperti AWS, Google Cloud, Alibaba Cloud, dan lain sebagainya. Penggunaan MCN sendiri sangat berdampak ke industri saat ini. Dalam SDGs atau sering disebut Sustainable Development Goals, MCN ini berdampak ke poin ke-9, yaitu infrastruktur, industri, dan inovasi. Bagaimana tidak berdampak? Penggunaan MCN tersebut memiliki berbagai manfaat yang dapat berguna bagi industri. Untuk manfaat MCN nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bagaimana MCN ini bekerja. Nah, menurut Aruba, menggunakan satu penyedia cloud dapat menyebabkan vendor lock-in karena sengaja mempersulit dan mahalnya migrasi aplikasi. MCN membantu menghindari penguncian dan kompleksitas vendor serta menciptakan otonomi infrastruktur dalam 3 cara. Cara pertama yaitu MCN memungkinkan pengguna berbagai vendor untuk beban kerja yang berbeda, sehingga mempermudah dan berbiaya rendah untuk beralih ke media lain jika satu vendor menaikkan harga atau mengalami gangguan. Yang kedua, MCN memberikan kontrol lebih besar atas data dengan menyimpannya di lokasi berbeda dan membatasi vendor mana yang memiliki akses ke data tersebut. Hal ini menjauhkan data sensitif dari cloud publik yang rentan terhadap peretasan. Untuk cara ketiga yaitu MCN memfasilitasi penyesuaian infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Menggunakan banyak vendor memungkinkan pemilihan solusi yang paling sesuai daripada harus memaksakan solusi vendor tunggal untuk memenuhi persyaratan. Yang ketiga yaitu apa keuntungan penggunaan dari MCN itu sendiri. Menurut Aruba, teknologi MCN memiliki keuntungan seperti yang pertama mengurangi risiko bisnis akibat bencana dengan mendistribusikan data dan aplikasi di berbagai cloud, bukan hanya melalui satu media cloud publik. Yang kedua, memungkinkan organisasi mengoptimalkan ROI atau sering disebut Return of Investment dengan memanfaatkan kemampuan unik setiap platform cloud untuk memanfaatkan kekuatan setiap platform, seperti meningkatkan skalabilitas atau biaya yang lebih rendah. Dan yang ketiga, memberikan fleksibilitas dan ketangkasan yang lebih besar, memungkinkan bisnis beradaptasi dengan cara dan
dengan cepat dan mudah terhadap perubahan kebutuhan dengan menyiapkan infrastruktur berdasarkan kebutuhan aplikasi. Nah, menurut Naidu itu sendiri, keuntungan sebenarnya dari multi-cloud adalah kemampuan untuk bekerja di cloud pribadi dan publik di berbagai tempat sebagai satu kesatuan. Lalu, jika ada keuntungan, tentu saja ada kekurangannya. Nah, menurut Worthington, terdapat 3 kekurangan teknologi MCN. Kerugian nyata dari penggunaan infrastruktur multi-cloud adalah semakin luas jangkauan layanan cloud yang digunakan suatu perusahaan, semakin kompleks pula pengelolaannya. Kegagalan mengelola sistem secara memadai dapat meningkatkan biaya penggunaan sistem tersebut dan dapat mempengaruhi kelincahan bisnis. Salah satu area penting yang perlu dikelola secara efektif adalah keamanan dan strategi multi-cloud dan penjaringan hal ini lebih menantang. Dengan menggunakan berbagai layanan cloud publik, garis pertahanan berada di lebih dari satu penyedia, sehingga sangat penting untuk menerapkan langkah-langkah keamanan dan jaringan yang kuat dan aman. Hal-hal yang memerlukan pengawasan ketat tersebut termasuk menemukan cara untuk memantau berbagai platform cloud dan memastikan bahwa tata kelola bersifat komprehensif dan kuat. Yang ketiga, masalah terakhir dengan multi-cloud adalah bagaimana pengelola redundansi atau ketersediaan tinggi secara efektif dan efisien. Ketika penggunaan lebih dari satu penyedia, jika hal itu tidak dikelola dengan efisien, terdapat potensi pemborosan finansial. Nah, poin kelima, saya akan membahas tentang kapan sih kita harus menggunakan multi-cloud networking. Menurut Aruba, terdapat 3 kasus penggunaan MCN umum yang mendorong persyaratan jaringan. Yang pertama, aplikasi yang disembunyikan. Salah satu implementasi jaringan multi-cloud yang paling umum saat ini mengatasi kasus aplikasi yang dihosting dengan penyediaan IaaS berbeda, sehingga penyediaan silo menyebabkan suatu silo. MCN memungkinkan pemilihan opsi yang paling hemat biaya untuk setiap aplikasi dari berbagai vendor. Namun, pengaturan ini dapat membuat manajemen TI menjadi lebih kompleks karena mempertahankan beberapa login dan konfigurasi konsol memerlukan keahlian TI infrastruktur cloud. Yang kedua, saat terjadi disaster recovery atau DR. DR merupakan kasus penggunaan yang penting karena penggunaan TI untuk pengalihan aplikasi yang berjalan di cloud primer ke cloud sekunder jika cloud pertama mati. Redundansi ini memberikan peningkatan waktu kerja, tetapi pemeliharaan juga lebih mahal. Yang ketiga, saat mobilitas beban kerja. MCN memungkinkan perusahaan memiliki DR otomatis untuk mengalihkan beban kerja ke penyedia cloud kedua dan hanya diaktifkan ketika terjadi pemadaman. Mobilitas beban kerja mengacu pada kemampuan untuk memindahkan beban kerja antara lingkungan cloud yang berbeda. MCN memungkinkan staf TI untuk dengan mudah memigrasikan atau membedakan beban kerja dari satu penyedia cloud ke penyedia cloud lainnya dari konsol orkestrasi yang memiliki kebijakan jaringan cloud yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, poin ke-6 akan menjelaskan bagaimana MCN ini di masa depan. Nah, dari kekurangannya adalah MCN, penggunaan multi-cloud networking harus berkembang di masa depan dengan pertimbangan beberapa faktor utama. Beberapa pertimbangan yang mungkin terjadi adalah yang pertama, peningkatan keterlibatan penyediaan cloud. Dengan semakin banyaknya penyedia layanan cloud yang bersaing untuk mendapatkan pelanggan, kita dapat melihat peningkatan keterlibatan mereka dalam mendukung solusi MCN. Ini bisa mencakup penyedia layanan cloud menyediakan alat dan layanan lebih baik untuk mengelola jaringan lintas cloud. Yang kedua, standarisasi dan interoperabilitas. Nah, adopsi standar dan interoperabilitas yang lebih baik antar penyedia layanan cloud dapat memudahkan pengelolaan MCN itu sendiri. Standarisasi dalam hal format data, protokol komunikasi, dan kebijakan keamanan dapat memungkinkan integrasi yang lebih lancar antara berbagai lingkungan cloud. Yang ketiga, ada peningkatan keamanan. Dengan meningkatkan kekhawatiran tentang keamanan data di lingkungan multi-cloud, dapat diharapkan bahwa akan ada peningkatan fokus pada solusi keamanan yang kuat. Ini mencakup perkembangan teknologi keamanan yang lebih canggih dan praktis,
terbaik keamanannya diintegrasikan ke dalam solusi MCN. Yang keempat, otomatisasi yang lebih lanjut. Otomasi akan menjadi kunci dalam manajemen MCN di masa depan. Perkembangan lebih lanjut dalam otomatisasi untuk konfigurasi penyediaan dan manajemen daya akan membantu organisasi mengoptimalkan kinerja dan efisiensi operasional mereka. Yang kelima, pemantauan dan analitik. Pemantauan dan analitik yang lebih canggih akan menjadi bagian integral dari solusi MCN. Organisasi akan lebih membutuhkan wawasan real-time tentang kinerja dan keamanan jaringan mereka di seluruh lingkungan multi-cloud. Yang terakhir ada keberlanjutan inovasi teknologi. Nah, seiring berlanjutnya inovasi di bidang teknologi, kita dapat mengharapkan peningkatan fungsi dan keamanan solusi MCN. Penggunaan teknologi seperti AI dan jaringan 6G juga dapat memainkan peran dalam evolusi MCN. Jadi, untuk kesimpulan, meskipun infrastruktur multi-cloud lebih kompleks dan memberikan tantangan manajemen yang lebih besar, infrastruktur ini menawarkan manfaat yang signifikan di pasar di mana setiap orang memarket untuk mengungguli pesaing mereka. Kebutuhan untuk berinovasi dan menerapkan teknologi dengan cepat dapat memberikan perbedaan antara bertahan hidup dan mengalami keterpurukan. Infrastruktur multi-cloud memungkinkan perusahaan untuk tetap menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan, memberikan fleksibilitas penting yang sangat penting untuk inovasi yang cepat. Nah, sekian penjelasan mengenai multi-cloud computing. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bermanfaat. Akhirnya, saya ucapkan terima kasih.